Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah luqatal Qur'an wa luqatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang maharatul kalam atau muhadatsah. Keterampilan berbicara, muhadatsah, berbicara min maharatul lughah al-arba', di mana keterampilan berbicara ini atau muhadatsah ini merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang empat, yaitu ada maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Empat keterampilan ini di mana merupakan bagian daripada tadi maharatul lughah, keterampilan bahasa. Ya, salah satunya itu adalah maharatul kalam, keterampilan berbicara atau muhadatsah. Ya, ketika berbicara al-lughah al-arabiyyah atau bahasa Arab, itu ada dua bagian. Yang pertama, al-lughah al-arabiyyah ditinjau dari sisi nazariyan. Kemudian yang kedua al-lughah al-arabiyyah ditinjau dari sisi tatbiqiyan. Yang pertama, ya, al-lughah al-arabiyyah, ya, jika ditinjau dari sisi nazariyan, yaitu anasirul lughah atau ilmu lughah, maka kita akan berbicara tentang ta'lim anil lughah, berbicara tentang bahasa itu. Sedangkan ketika al-lughah al-arabiyyah ditinjau dari tatbiqiyannya, ya, atau maharatul lughah, maka kita akan berbicara ta'limul lughah, bagaimana menggunakan bahasa itu. Jadi kalau dari sisi nazarian itu bagaimana kita mengupas tuntas tentang bahasa itu sendiri, sedangkan tatbiqiyan, ya, bagaimana menggunakan bahasa itu sendiri. Contoh jika diibaratkan, misalnya ya, ini dengan handphone, ya. Kalau al-lughah al-arabiyyah atau bahasa itu adalah handphone, ya, diibaratkan dengan handphone, maka ketika kita berbicara handphone dari sisi nazarian, ya, maka kita akan berbicara tentang ya perangkat-perangkat yang ada di dalam HP ini, gitu kan. Softwarenya, misalnya bagaimana merakit HP ini, gitu kan. Bagaimana misalnya tentang memorinya ada macam-macam memorinya ada apa saja, gitu kan. Kemudian lain hal dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika kita berbicara al-lughah al-arabiyyah atau ketika kita berbicara HP ini dari sisi tatbiqiyan, ya, ketika berbicara HP ini dari sisi tatbiqiyan, maka kita akan berbicara tentang bagaimana menggunakan HP ini. Ya. Jelas ya perbedaan antara ya, tinjauan dari sisi nazarian dengan tatbiqiyan. Ya. Jadi kalau nazarian bagaimana ya, bahasa itu sendiri, mengupas tuntas tentang bahasa itu sendiri, sedangkan tatbiqiyan ya berbicara tentang ya, penggunaan bahasa itu sendiri. Tadi kalau diibaratkan dengan HP, ya, kalau nazarian ya, kita berbicara tentang perangkat-perangkat HP itu sendiri. Ya. Kemudian secara tatbiqiyan ya maka kita akan ya, mengkaji tentang bagaimana menggunakan HP. Ya, jadi ya, sudah jelas perbedaan antara nazarian dengan tatbiqiyan. Ya, kalau nazarian saya itu dengan teori, ya, kemudian tatbiqiyan itu aplikasi. Ya, di mana ada beberapa poin ya, ketika kita berbicara tentang nazarian. Ya, yang secara asas atau secara intinya itu berbicara tentang anasirul lughah, tentang unsur-unsur bahasa itu, tentang ilmu aswat, ilmu ma'na, ilmu sarfi, dan ilmu nahwu. Kemudian ada pengembangannya tentang ilmu terjemah, ilmu balaghah, ilmu adab, ilmu lughah, ya, dan lain-lain. Kemudian ketika kita berbicara tentang ta'limul lughah, tentang tatbiqiyan, mengkaji tentang penggunaan bahasa itu, maka tadi 4 keterampilan bahasa, yaitu maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, dengan maharatul kitabah. Kemudian ya, muhadatsah ya, atau maharatul kalam ya, itu adalah taghyir ma khatara bil bali min al afkar wal awatif wal masyair wal wasaya ala wijhatin sabawiyyah,
وبعبارة أخرى أنها عملية تعبير الأفكار والعواطف والمشاعر في الذهن إلى الصوت الذي له معنى خاص. Ya, dikatakan bahwa maharatul kalam ya, adalah merubah dari apa yang terlintas dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, ya, kepada bentuk wijhah syafawi, ya, kepada bentuk lisan. Atau dengan kata lain bahwa itu proses mengungkapkan pikiran, ya, mengungkapkan perasaan yang ada dalam diri seseorang kepada dalam bentuk aswat, dalam bentuk saut, ya, dalam bentuk bunyi. Alladzi lahu ma'na khas, yang memiliki makna khusus atau makna tertentu. Jadi dari pengertian ini kita bahwa ya, maharatul kalam itu adalah perubahan atau merubah atau mengungkapkan ya, suatu yang terlintas dalam pikiran kita ya, dalam bentuk lisan atau dalam bentuk suara ya, dengan catatan ya, dia memiliki makna tertentu, maksud tertentu ya. Jadi kalau tidak memiliki, ya misalnya dia berbicara sendiri, mohon maaf, misalkan kalau orang gila itu kan berbicara sendiri, ya tidak jelas. Dia walaupun dia berbicara, tapi dia tidak dikatakan sedang bermuhadasah, sedang merupakan bagian dari maharatul kalam. Karena ya tadi tidak memiliki makna atau tujuan tertentu kan. Ketika misalnya tadi mohon maaf orang gila itu kan berbicara tidak jelas, maka dia tidak memiliki makna khas. Kemudian ya dengan pendapatnya mengatakan ya dengan hampir yang sama dengan innal muhadasah hiya adatul insan ya, fil ittisal bi ghairihim ibaran amma yurid aw mutahaddisan amma yazulu li khatirihi aw mu'abbir amma fi nafsi min masyair. Ya, jadi muhadasah ini itu adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan yang lain, kan untuk mengungkapkan apa yang diinginkannya atau untuk mengungkapkan apa yang terlintas di dalam pikirannya atau ya untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, perasaan yang ada di dalam diri. Jadi hampir sama dengan tadi bahwa ya, muhadasah ya, dia adalah sebagai alat yang digunakan oleh manusia ya, untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Ya, berkomunikasi yaitu ketika ingin mengungkapkan apa yang diinginkannya atau ketika ingin mengungkapkan apa yang terlintas di dalam pikirannya atau ingin mengungkapkan perasaan yang ada di dalam hatinya, maka dia menggunakan muhadatsah, menggunakan maharatul kalam, berbicara. Kemudian kaifa tarkitu maharatul kalam atau muhadatsah? Bagaimana kita meningkatkan muhadatsah, berbicara, ya, berbahasa Arab? Yang pertama asy-syuja'. Asy-syuja' ya, harus berani, harus pede. Bitatbiqil muhadatsah. Harus berani, harus pede untuk aplikasi bermuhadatsah. Jangan takut. Ya. Bi ihmalil haya wal khauf 'indal khata'. Ya, dengan menghilangkan rasa takut dan rasa malu ya dan rasa takut salah ya. Jadi kita harus pede ya, harus berani ya untuk bermuhadatsah. Jangan sampai ya ada rasa takut itu kan, jangan sampai ada rasa ya malu, malu saya nggak bisa misalnya, takut salah misalnya, itu harus dihilangkan. Kenapa? Ya sederhana saja sebabnya ya, ketika kita berani, kita pede, kita yakin bisa, itu kan kita akan bisa berbicara. Nah, hilangkan rasa takut salah, malu, gitu kan. Ya, kalau takut salah siapa yang tahu, gitu kan? Ketika kita berbicara bahwa bahasa Arabnya itu salah, gitu kan. Belum tentu kawan-kawan kita, teman-teman kita tahu, gitu kan. Nah, bahkan misalnya kan ketika kita mencoba berbicara, walaupun misalnya itu nyambung kan, ketika orang yang paham mendengarkan itu nggak nyambung, tapi kalau kata kawan-kawan misalnya teman-teman yang ini yang sama-sama tidak paham misalnya kan, wah keren gitu kan, ya padahal tidak nyambung gitu. Ya, jadi tidak usah takut, karena belum tentu kan orang lain pun bisa, ya belum tentu orang lain pun bisa apa yang kita lakukan. Maka yang pertama itu tipsnya itu harus syuja', berani atau pede, ya. Jadi jangan sampai malu, ya jangan sampai takut salah. Kemudian yang kedua an-nasyat fi ziyadatil mufradat awil kalimah awil jumlah mustamirran.
ya senantiasa aktif ya menambah kosakata, kalimat ataupun kata ya, ataupun kalimat. Jadi kita ya dari kunci atau modal untuk bisa bermuhadasah itu adalah salah satunya adalah wawasan atau pengetahuan kita tentang kosakata. Ya, karena kan tadi terbentuk daripada eh, rangkaian kosakata sehingga kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam perasaan kita. Maka untuk membantu itu ya kita harus senantiasa ziyadatul mufradat, senantiasa ya, aktif untuk menambah mufradat kosakata. Ya, tapi ya, perlu diperhatikan juga dalam menambah kosakata tidak hanya kita hafal kosakata dan artinya. Misalnya satu hari kita harus hafal 5 kosakata. Berarti kan 10 apa namanya satu bulan kan 30 hari berarti kita sudah hafal 150 kosakata. Tapi kalau tidak diaplikasikan ya itu akan menjadi percuma. Ya, jadi cukup saja misalnya satu hari satu kosakata baru, tidak usah banyak satu kosakata baru, tapi dengan ya ada jumlah ya dengan kalimat ya, dibuat dalam contoh kalimat-kalimat sederhana. Misalnya ketika kita hari ini kosakata barunya adalah kitabun, artinya buku. Misalnya. Nah, bagaimana misalnya cukup saja satu kosakata itu kitabun buku. Kemudian bagaimana kita mengungkapkan ya kata buku itu dalam sebuah kalimat. Contoh misalnya buku ini buku saya bagus misalnya kan kalau buku saya berarti kan kitabi ya bagus jamilun gitu kan. Ya, kitabi jamilun. Kemudian misalnya ketika ingin mengungkapkan lagi buku ini harganya mahal. Buku ini harganya mahal. Ya, kalau harganya itu kan saman ya kalau mahal ghalin ya misalnya apa namanya hadal kitab ya, zamanuhu ghalin buku ini harganya mahal atau misalnya mengungkapkan ya dalam ungkapan yang lain misalnya ketika kita mencari buku kita ya nanya ke teman kita ya, kira-kira seperti apa ya nah, contohnya misalnya apakah kamu melihat buku saya misalnya kan melihat itu kan nazara yang dulu misalnya hal anta tandur kitabi ya, hal anta tandur kitabi hal anta tandur kitabi ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada orang lain bertanya kepada kita pertanyaan seperti itu kira-kira jawabannya apa nah, misalnya kita buat ungkapan yang baru ya kalau kita tidak tahu misalnya tidak tahu buku di mana bukunya di mana maka la misalnya la andur kitabak ya, saya tidak melihat bukumu la andur kitabak atau misalnya tahu ya oh tadi saya melihat bukunya itu ada di kelas misalnya berarti kan kalau kelas paslun misalnya nah, maka kita coba terapkan dalam kalimat sederhana misalnya ya saya melihat buku kamu ada di kelas naam ya anturu kita baga fil fasli misalnya atau saya melihat buku kamu ada di perpustakaan dalam maktab naam anturu kita baga fil maktabah ya, kemudian ya terus ya, kan ya, beberapa kalimat sehingga satu kosakata kita akan kaya dengan beberapa ungkapan yang berkaitan dengan kosakata tersebut. Misalnya besoknya ya, kita tambah lagi kosakata baru satu kosakata misalnya tentang kalamun pulpen. Ya, kalamun itu artinya pulpen. Ya maka kita coba apa namanya gunakan misalnya ungkapan-ungkapan yang kemarin ya, sebagiannya kemudian ditambah dengan ungkapan yang baru. Pulpen saya bagus. Oh, kalau kemarin buku saya bagus. Kalau sekarang pulpen saya bagus. Berarti kalami jamil. Kemudian sama, misalnya tambah dengan yang baru. Saya menulis di buku yang menggunakan pulpen. Misalnya. Ana aktubu fil kitab bil kalam. Terus satu hari satu kosakata cukup. Cuman ya tadi dengan apa namanya dari satu kosakata itu dikembangkan ya, contoh-contoh kalimat yang berkaitan dengan kosakata tersebut sehingga kita tidak hanya kaya akan kosakata tapi kaya juga dengan ungkapan-ungkapan ya, yang berkaitan dengan kosakata tersebut. Kemudian yang ketiga ad-dawam ala tadribil istima' wal kalam ya
mendawamkan, ya kan, membiasakan kita berlatih istima dan kalam, berlatih menyimak dan berbicara. Kenapa kita harus juga berlatih menyimak? Karena menyimak itu bagian daripada maharatul kalam. Apa namanya? Dan maharatul kalam merupakan bagian daripada menyimak. Jadi ada keterikatan antara istima dengan kalam. Maka kita harus banyak berlatih ya tentang istima dan kalam ini. Ya, contoh misalnya ketika maharatul istima, ya tadribul istima, ini kita banyak mendengarkan ya, lagu-lagu Arab. Misalkan banyak kan kalau di YouTube itu kan tinggal searching lagu Arab, ya, maka akan muncul itu kan. Ya, kalau perlu cari itu kan lagu-lagu Arab yang ada teksnya, yang ada liriknya, kemudian yang ada terjemahnya. Sembari kita mendengarkan, ya kita tahu juga liriknya seperti apa dan terjemahnya seperti apa. Sehingga dari sana kita bisa menambah, ya, sambil kita banyak mendengar, apa namanya, untuk untuk yufsahu, apa namanya, nutkil muhadasah, ya, untuk membuat kita fasih dalam melafalkan muhadasah itu, kita juga mendapatkan informasi-informasi terkait kosakata-kosakata baru. Ya, kemudian jelas tadribul kalam, ya, kita ya apa namanya, alla mahara tuna tadrib, ya tidak ada keterampilan tanpa latihan. Maka kita harus banyak berlatih. Kita harus banyak berlatih. Dimana ya, apa namanya, kalau tidak ya berbicara itu kalau tidak dibiasakan, maka akan apa namanya, akan lupa. Ya, bahasa itu beda dengan apa namanya, pelajaran sejarah dan sebagainya harus dihafal. Tapi kalau bahasa itu harus dibiasakan. Maharatul kalam harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, ya tidak akan bisa, akan sulit untuk bisa ya merealisasikan hal tersebut. Ya, selanjutnya oke. Ya, selanjutnya al-istimrar ala qiraatul kutub al-arabiyyah. Ya, ya istiqomah terbiasa ya senantiasa ya, membaca buku berbahasa Arab. Nah, ini juga penting ketika kita ingin berbicara ya, muhadatsah bil arabiyyah, berbicara dengan bahasa Arab, kita harus banyak membaca. Fungsinya apa? Ya, tadi ketika membaca buku berbahasa Arab yang sederhana saja, tidak usah yang sulit-sulit itu kan, cari yang buku berbahasa Arab yang ada harokatnya gitu kan. Sehingga nanti kita apa namanya, terbiasa yang pertama mendapatkan ya, informasi tentang kosakata, ya, kosakata baru yang dari bacaan yang kita baca. Kemudian yang kedua, ya kita mengetahui ya pola-pola kalimat ya atau apa namanya, gaya bahasa dari bacaan yang kita baca tersebut. Contoh misalnya tadi yang bagian kedua itu kan kita menambah kosakata ya dengan apa, ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan kosakata tersebut. Misalnya tadi ketika ada yang bertanya, apakah kamu tahu hal tandur buku saya hal tandur kitabi, ya apakah kamu melihat buku saya? Ya, kalau tadi kan kita jawab misalnya la anduru kitabak. Saya tidak melihat buku kamu. Ya, misalnya setelah membaca buku, kemudian ketemu gaya bahasa atau pola kalimat, oh bagus nih misalnya diterapkan. Nah, kalau tadi ketika ingin mengungkapkan saya tidak tahu buku kamu, la anduru kita baka, ya kemudian setelah membaca buku menemukan pola kalimat yang bagus, ya, misalnya menjadi jawabannya misalnya saya tidak melihat buku kamu, misalnya ma nadartu kitabaka fi ayyi makanin kana, misalnya. Ya, ma nadartu kitabaka fi ayyi makanin kana. Ya, aku tidak melihat ya, bukumu dimanapun. Ya, jadi kita lebih berkembang pola apa namanya, pola dan gaya bahasa. Kemudian i'adatul bi'ah ya al-lughawiyah. Ya.
menciptakan lingkungan berbahasa. Nah, ini ketika di pesantren itu kan kenapa para santri di pesantren itu ketika belajar berbicara bahasa Arab itu lebih mudah ya karena ada bi'ah al-lughawiyah, ada lingkungan berbahasa. Maka kita bisa ciptakan lingkungan berbahasa. Bagaimana misalnya ya, apalagi di masa pandemi seperti ini misalnya sulit untuk menciptakan bahasa. Bisa ya, ciptakan ya lingkungan berbahasa yang sederhana. Misal ya, cari ya di apa namanya di poin selanjutnya habbul mudarris was sadiq al mahirain fi madat lughah al arabiyyah ya, wa ja'alahuma sadiqan nusuhan. Ya, senang atau suka dengan guru atau pengajar atau ustadz dan teman ya, yang pintar berbahasa Arab kemudian menjadikannya sebagai partner. Ya, jadi dengan ini kita bisa menciptakan lingkungan berbahasa yang sederhana. Kita coba misalnya ya, cari partner ya teman yang memang mau benar-benar belajar berbicara bahasa Arab ya minimal setiap hari gitu kan tadribul kalam ya setiap hari kita membiasakan latihan berbicara. Nah, misalnya telepon atau menggunakan voice note gitu kan kepada teman itu ya nanya apa saja gitu kan nanya apa saja sehingga apa namanya berbicara itu ya, muhadasah itu terjadi setiap hari. Yang jelas tadi intinya muhadasah. Mau nanya apa saja, mau berbicara apa saja, ngomongin apa saja silahkan. Yang jelas tadribul kalam ya latihan berbicara setiap hari. Misalnya, telepon atau menggunakan voice note. Atau misalnya ada beberapa teman yang mau misalnya sama-sama belajar bahasa Arab buat WhatsApp group. Ya kan? Ya, itu ciptakan ya lingkungan berbahasa ini dengan menggunakan WhatsApp group. Nah, di WhatsApp group itu ya coba ngobrol menggunakan voice note atau ya berbicara apa saja yang penting muhadatsah bil Arabiyyah. Ya intinya tadi berlatih berbicara bahasa Arab. Baru nanti akan tercipta ya bi'ah lughawiyah sehingga ya di samping kita menambah kosakata itu kan membiasakan kita akan terbiasa. Jadi kalau ibarat kata apa namanya naik motor gitu kan untuk bisa naik motor ya kita perlu latihan dulu gitu kan. Ya Valentino Rossi pun ya misalnya yang juara GP ya itu tidak serta-merta langsung bisa jago naik motor ya tidak, dia pasti berlatih terlebih dahulu dan latihnya tidak hanya sekali-sekali gitu kan ya kan sebulan sekali latihannya misalnya seminggu sekali tidak ya kan? Mereka pasti apa namanya berlatihnya setiap waktu, setiap saat, konsisten itu kan. Maka sehingga bisa menjadi bisa menjadi pemotor yang handal gitu kan. Karena terbiasa untuk berlatih sehingga menjadi bisa dan luar biasa. Begitupun ketika kita ingin bisa berbicara bahasa Arab, maka kita harus terbiasa untuk latihan. Ya kan tidak mungkin tanpa latihan kita bisa ya berbicara bahasa Arab. Saya mau bisa bahasa Arab, saya mau bisa berbicara bahasa Arab, tapi latihannya seminggu sekali, misalkan. Latihannya seminggu sekali, latihannya sebulan sekali, beberapa waktu sekali, tidak konsisten ya akan sulit, ya, akan sulit untuk ya, berbicara bahasa Arab kalau tidak dibiasakan, ya berlatih setiap waktu, setiap saat. Yang penting konsisten, istimrar, dawam, ya, yang penting konsistensinya. Walaupun sedikit-sedikit, misalnya satu hari beberapa menit gitu kan, biasakan berbicara dengan bahasa Arab. Karena akan sulit juga berbicara berbahasa Arab ini. Nah, untuk latihan berbicara bahasa Arab ini ya harus ada partnernya. Kalau tanpa partnernya akan sulit. Maka jadi cari teman yang mau benar-benar berbicara bahasa Arab, kan? Sehingga ya nanti dia dijadikan sebagai partner untuk ya latihan berbicara bahasa Arab. Nah, apa namanya? Ketika kita ingin bisa berbicara berbahasa Arab ya yang modal yang paling pertama kita ya harus asyuja ya berani dulu, harus pede dulu. Ya. Urusan benar atau salah belakangan karena kita dalam proses belajar. Ya, kan? Justru kalau wah saya takut ngomong dengan orang yang sudah mahir berbicara bahasa Arab misalnya. Nah, apa-apa justru bagus ketika kita salah. Nah, ada yang membetulkan. Gitu.
wah, kalau ingin mengungkapkan ungkapan seperti itu, ya bagusnya seperti ini misalnya. Nah, jadi kan ada yang apa namanya, ada yang mengingatkan gitu. Ya, jadi jangan takut salah, ya jangan malu. Ya, jadi harus pede dan berani. Kemudian, ya modal yang keduanya tadi wawasan kosakata. Ya, ziyadatul mufradat, kita harus senantiasa menambah kekayaan kosakata kita. Ya, di samping menambah kosakata, ya kita juga ya tambahkan setiap kosakata itu dalam bentuk ungkapan-ungkapan sederhana yang berkaitan dengan kosakata tersebut. Kemudian ad-dawam, ya, membiasakan tadribul kalam, membiasakan berlatih berbicara. Ya, membiasakan berlatih berbicara ya dengan cara misalnya tadi membentuk lingkungan lingkungan berbahasa, ya kan. Kemudian ya banyak membaca buku, ya banyak mendengarkan ya tadribul istima. Kemudian banyak juga membaca membaca buku berbahasa Arab supaya kita ya bisa apa namanya tahu ya, tentang tambahan-tambahan kosakatanya. Kita juga tahu tentang apa namanya pola-pola kalimat ya yang dari apa yang kita dengar atau dari apa yang kita baca. Akhir kata, Allah maharah duna tatrib. Tidak ada keterampilan tanpa latihan. Ya. Jadi berbicara, ya, berbicara itu ya, harus dibiasakan. Karena berbicara itu bukan hafalan, ya, tapi pembiasaan. Maka ketika kita ingin bisa ya maharatul kalam, kita ingin bisa muhadasah, ya kita harus ad-dawam, ya harus terbiasa, terbiasa untuk ya, mencoba berbicara berbahasa Arab. Oke, mungkin itu saja ya terkait tentang ya, maharatul kalam atau muhadasah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.